Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi ini kita akan mencoba belajar memanfaatkan CBT online atau kita membuat server online ya, dimana kita akan menggunakan aplikasi SAM untuk servernya, kemudian WordPress untuk CMS-nya. Oke, yang pertama kita siapkan dulu aplikasi-aplikasi yang nanti kita akan tanamkan di komputer ini. Yang pertama adalah SAM-nya. Saya kebetulan sudah download di SAM yang versi portable, sehingga saya nggak perlu melakukan proses instalasi. Saya cukup ekstrak aja. Ini nanti kita akan ekstrak. Kita ekstrak atau kita letakkan file ini, folder ini di C. Ya, nanti kita akan letakkan di C. Kemudian WordPress-nya kita juga siapkan. WordPress-nya nanti kita letakkan di htdoc ya. Oke, yang pertama ini ya, nanti kita tinggal ekstrak file ini, kemudian kita letakkan di C. Oke, kebetulan ini sudah saya ekstrak tadi untuk mempersingkat waktu prosesnya. Tadi saya sudah lakukan proses ekstrak, file SAM-nya sudah saya ekstrak. Nanti akan muncul seperti ini. Di drive C akan muncul SAM-nya ini dari file SAM portable ini yang sudah kita download, kemudian kita ekstrak di C. Kemudian yang kedua WordPress-nya. WordPress-nya ini juga kita ekstrak. Kita ekstrak kita letakkan. Kalau WordPress-nya kita letakkan di folder SAM, kemudian di htdoc. Nah, nanti akan muncul ini. Oke, kebetulan ini sudah saya ekstrak juga. Saya sudah letakkan di sana. Kemudian yang ketiga adalah Incube-nya. Incube ini aplikasi tambahan untuk SAM-nya supaya nanti serial number-nya, UNBK-nya itu kita bisa tempelkan. Nah, ini harus diinstal. Makanya ini kebetulan kita download yang versi 15. Kita download itu, kemudian nanti kita ekstrak juga di htdoc. Oke. Selanjutnya kita akan jalankan dulu aplikasinya SAM ini. Kalau sudah terekstrak tadi, SAM-nya kita jalankan. Kontrol ini kita jalankan. Kita pakai yang bahasa Inggris. Kita tunggu. Oke. Kita start. Sekarang kita cek di localhost-nya. Muncul nggak? Localhost. Oke, kalau sudah muncul seperti ini berarti server Apache-nya itu sudah ready. Sudah bisa diakses. Oke, kalau sudah, yang kita harus siapkan dulu Incube-nya. Tadi kita sudah letakkan di htdoc ini Incube-nya. Makanya sekarang kita jalankan localhost /nya bukan dashboard tapi Incube. Oke, yang kita jalankan loader wizard-nya ini. Oke, kita tunggu prosesnya. Nah, ini proses instalasinya. Kita harus tambahkan, ini ada keterangannya. Kita harus buka file PHP ini, PHP titik ini, kemudian kita tambahkan satu link ini. Caranya, ini kan kita letak filenya ini di C SAM PHP ini, maka kita buka di C PHP, kemudian kita cari PHP ini. PHP ini yang ini. Kita cek file optionnya, view optionnya biar kita tahu ini extensionnya biar muncul. Saya tampilkan dulu extensionnya ini biar tahu. Nah, ini PHP ini. Oke, selanjutnya kita edit. Saran saya editnya bukan edit langsung ya. Edit langsung biasanya kalau saya jalankan seperti ini, dia menggunakan PHP Notepad standar. Ini nggak bisa diedit kalau kita menggunakan PHP Notepad yang biasa. Saran saya install dulu aplikasi yang khusus edit script. Saya kebetulan di sini sudah install aplikasi Notepad++. Sehingga saya akan edit, klik kanan, edit Notepad++. Nah, selanjutnya saya tambahkan satu script di atas sini
saya tambahkan satu script di atas ini. Dari sini ini tambahkan, kita tambahkan Zen extensionnya ini, kita tambahkan, kita letakkan di atas ini, kita paste. Jangan lupa ini tambahin C.2 karena kita tadi diletak sumnya kan berada di C. Selanjutnya kita simpan. Oke, kalau sudah, kita kembali di kontrol panelnya sum, kita matikan dulu Apache-nya, kita stop. Oke, kemudian kita start. Pastikan ini sudah tersimpan terlebih dahulu. PHP ininya sudah tersimpan. Ini kan sudah kesimpan. Oke. Kemudian ini kita start. Oke, selanjutnya kita kembali ke sini Ion Cube-nya. Kita klik lagi test loader-nya. Oh, satu lagi yang saya lupa. Kita harus ngopikan file ini. File DLL-nya ini kita harus kopikan, ya, kita harus kopikan ke extension di C PHP extension. Caranya, ini tadi saya lupa, ini yang di htdoc di Ion Cube kita kan pakai yang ini. Ini kita kopikan, copy di folder sum, di folder PHP, di folder EST. Oke, kita paste di sini. Oke, kalau sudah kita coba lagi proses ini. Kita klik back, kita klik. Oh sorry, kita harus close dulu. Ini tadi ada kesalahan sih. Seharusnya kita copy tadi. Copykan dulu. Kita close lagi. Kita klik lagi. Nah, proses instalasi Ion Cube-nya sudah benar, sudah selesai. Ini kan sudah. Tadi kesalahannya saya belum kopikan file DLL-nya, karena tadi ketika kita nambahkan satu script ini, file Incube loader win 7.4.dll ini harus kita kopikan. Kita ngopinya dari mana? Dari folder di htdoc yang kita sudah ekstrak tadi Ion Cube-nya. Ini belum kita kopikan. Makanya kita close lagi. Servernya kita matikan dulu, kita jalankan lagi. Karena ketika kita server dimatikan, dihidupkan lagi, dia membaca lagi file-file yang harus dibaca. Oke, sehingga ketemu errornya tadi. Karena error tadi itu belum tertambahkan. Selanjutnya kita lakukan proses instalasi WordPress-nya. Oke, WordPress-nya tadi kita sudah letakkan di sini kan. Nah, kita boleh kasih nama kalau misalnya nanti seperti ini, ya. Saya kan ngetiknya gini, localhost / WordPress seperti ini. Nah, munculnya seperti ini nanti. Nah, padahal kita nggak, misalnya gini, kalau kita ketikkan WordPress rasanya kan nggak keren ya. Misalnya saya pingin CBT deh atau ujian, maka kita ganti dulu. Ini harus kita ganti dulu di htdoc ini, kita ganti dulu, kita rename, kita ganti CBT misalnya. Oke, kalau sudah kita ganti CBT, maka pada saat kita loading seperti ini, kita bukan loading WordPress tapi kita ketikkan CBT. Oke, sekarang kita harus menyiapkan database-nya terlebih dahulu. Caranya kita masuk ke localhost seperti ini, kita ke phpMyAdmin, kita tambahkan satu database. Kita harus tambahkan satu database di server. Kita menggunakan MySQL, kita tambahkan dulu satu database. Oke, kita klik new. Kemudian kita terserah kita mau kasih nama, misalnya saya kasih nama CBT. Saya klik create. Oke, kalau sudah kita kembali di sini, klik Ayo. Oke, di sini kita pilih CBT. Oke, kemudian nama penggunanya root, sandinya dikosongin. Kita klik kirim, jalankan pemasangan. Nah, ini sekarang kita sedang melakukan proses instalasi WordPress-nya.
kita ketikkan misalnya ujian online SMKN 6 Jember seperti ini, nama penggunanya biar gampang diingat pakai admin aja, ini juga admin. Tapi sebenarnya passwordnya terserah sih. Hanya kalau merah gini kita nggak akan bisa save nanti, ini nggak bisa dilanjutkan. Supaya bisa dilanjutkan ini harus dicentang. Ini harus centang. Atau kita menggunakan password yang memang susah. Nah ini kan harus kombinasi. Itu baru boleh. Supaya mudah diingat saya menggunakan admin aja, tapi saya menggunakan centang ini. Emailnya boleh diisi, misalnya seperti ini. Kemudian klik install WordPress. Ini sekarang proses melakukan instalasi WordPress-nya. Kita tunggu instalasi WordPress-nya. Ini akan memakan waktu cukup lama, tergantung dari kecepatan komputernya. Ya, komputernya itu nanti apa istilahnya? Dia bisa cepat atau enggak, memang tergantung spesifikasi prosesornya, kemudian tergantung juga RAM yang digunakan, dan yang penting sekali adalah harddisk yang digunakan, karena dia akan seperti ini melakukan proses penyimpanan data ini. Kalau kita menggunakan harddisk biasa, ini kebetulan saya lagi menggunakan harddisk biasa, itu proses baca tulisnya itu jadi lebih lambat gitu dibandingkan kalau kita menggunakan SSD. Harddisk yang SSD, karena kecepatannya bisa 10 kali dari kecepatan harddisk biasa. Nah selanjutnya kita login, masuk di dashboard adminnya. Tadi passwordnya admin, saya masuk. Nah sekarang WordPress-nya sudah jadi, CMS WordPress-nya sudah terinstall, sehingga kalau saya ketikkan localhost/cbt, ini sudah jadi. Hanya yang kita dapatkan sekarang baru WordPress biasa yang belum template ujian. Nah sekarang kita akan install template ujiannya. Caranya adalah kita klik tampilan, klik tema. Saya ulangi lagi, klik tampilan, klik tema, kemudian tambah baru, kemudian klik unggah tema. Ini kebetulan kita menggunakan WordPress yang berbahasa Indonesia. Di sesi sebelumnya kita nyoba instalasinya kan menggunakan WordPress berbahasa Inggris, sehingga menu-menunya menggunakan bahasa Inggris. Ini kebetulan kita menggunakan yang versi bahasa Indonesia. Kemudian choose file, kita ambil dari file yang template-nya. Nah, kita yang UNBK 7 ini. Kita install, kita tunggu prosesnya. Oke, memasang tema. Oke, kita tunggu. Oke, selanjutnya klik aktifkan. Ini abaikan saja. Ini kemungkinan ada beberapa akses dia minta online. Abaikan aja. Kita klik aktifkan. Oke, sudah. Kalau ini berarti sudah. Nah, selanjutnya kita cek di sini, kita refresh. Nah, dia diminta untuk lisensinya. Nah, kita sekarang tinggal nambahkan lisensinya. Caranya klik lisensi. Kita tunggu. Nah, kita letakkan lisensinya di sini. Caranya kita buka di CBT-nya itu, di aplikasi CBT, karena ada lisensi yang kita dapatkan. Nah, ini kita buka. Kalau ini bisa menggunakan notepad biasa, tinggal Ctrl A, kita blok semuanya, Ctrl C, copy, kemudian kita masuk ke WordPress dashboard adminnya, kemudian kita paste di sini, Ctrl V, kemudian klik simpan perubahan. Oke, sudah, kita lihat di sini, kena nggak? Nah,
proses CBT-nya sudah jadi, sehingga ketika kita menggunakan localhost /CBT sudah seperti ujian, sudah kita bisa lakukan proses ujian. Selanjutnya kita tinggal, kalau di komputer yang lain ini kan tinggal kita buat wireless access point-nya, kita tancapkan wireless access point-nya, tinggal siswa akses ke komputer ini dengan access point itu, atau kita menggunakan jaringan lokal. Nah, sekarang kita coba, kita cek dulu menggunakan CMD. Kita cek IP address-nya. Kita cek IP address-nya, IP config. Kebetulan komputer ini di set IP address-nya itu kita menggunakan dinamik, sehingga kita nggak tahu apakah IP-nya berapa. Nah, ini kebetulan IP-nya ini 169.254.204 169.204.204.194/CBT. Nanti di komputer yang lain aksesnya seperti ini. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nanti aksesnya seperti ini. Atau kalau enggak, kita bisa setting di sini IP address di servernya ini. Kita atur. Ini kan tadi sudah di set seperti itu, karena kebetulan server IP internetnya di IP jaringannya itu dibikin dinamik, sehingga kita nggak bisa tentukan. Kalau kita misalnya mau dibikin statis, ya kita atur. Kita klik Ethernet ini, klik properties, klik propertiesnya, kita tunggu, kita pilih ini versi 4-nya, klik properties. Nah, kita atur IP address-nya. Misalnya IP address-nya saya ingin 192.168.0.1 misalnya, atau ya misalnya dibikin seperti ini, atau 100 misalnya seperti ini. Maka kalau bawahnya 255, gateway-nya bisa dikosongin. Saya ulangi lagi, ini tinggal klik properties, atur aja IP-nya mau berapa. Sehingga nanti di sini kalau sudah diatur seperti ini, maka di sini kita ngisikannya sesuai dengan yang kita sudah atur, 192.168.0.100/CBT. Ini /100 ya. Satu 192.168.0.100. Apa minta di restart ya? Biasanya minta di restart sih. Oh, ini sudah bisa. Nunggu, biasanya ada proses. Nah, sudah bisa. Karena tadi masih ada proses nunggu, dia nge-refresh lagi. Oke, sehingga proses ini sudah bisa kita lakukan. Sehingga nanti ketika kita akses dari handphone seperti ini, asal akses poinnya sama, ya di handphone seperti ini, nanti kita bisa akses langsung dari PC-nya. Kita sudah, istilahnya PC yang barusan kita lakukan proses instalasi sudah jadi server. Oke, demikian di sesi ini bagaimana melakukan proses instalasi servernya menggunakan CBT SMKN 6 Jember. Lebih kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.